Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, calon taruni Politeknik Imigrasi Angkatan ke-23, nama Novira Latika Kemalasari, NRT 2020.2140.2.02. Prodi Administrasi Keimigrasian C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan membahas mengenai pemaparan implementasi Pancasila pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Seorang aparatur sipil negara harus menjadi teladan untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sangatlah tidak tepat bila seorang aparatur sipil negara bertentangan dengan sila pertama. Maka dari itu, saya sebagai insan imigrasi harus percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka saya sebagai insan imigrasi bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dalam tidak ada kecualinya dalam melayani masyarakat di kantor imigrasi. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi manusia setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Tugas lain dari keimigrasian yaitu mencegah dan atau menindak dengan tegas usaha atau kegiatan penyelundupan dan atau perdagangan manusia maupun kejahatan terorganisasi antara negara lainnya dengan rangka menegakkan kehormatan, kedaulatan bangsa dan negara serta perlindungan hak asasi manusia. Sesuai dengan pengimplementasian Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi, imigrasi merupakan garda terdepan dalam menjaga pintu gerbang Indonesia. Imigrasi bertugas mengawasi warga negara asing yang akan memasuki ke dalam wilayah Indonesia dan juga sebaliknya, dari dalam keluar Indonesia. Terdapat banyak pintu masuk yang harus dijaga, dikarenakan sangat luasnya wilayah yang ada di Indonesia, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam rangka menerapkan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, saya sebagai insan imigrasi wajib untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya akan memberikan contoh kasus mengenai terpidana 4 tahun penjara kasus korupsi visa on arrival. Raden Muhammad Soleh berhasil dicokok aparat kejaksaan di Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar, Bali setelah selama 7 tahun menjadi buronan pihak Kejati Bali. Mantan pegawai Ditjen Imigrasi ini ditangkap tim intelijen Kejaksaan Tinggi Bali dan Kejaksaan Negeri Denpasar dibantu oleh kepolisian yang berada di Bandar Udara Ngurah Rai ketika hendak memasuki pesawat yang akan terbang dari Bali ke Jakarta. MA dalam kasus korupsi visa on arrival menghukum Soleh 4 tahun penjara dan denda 200 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Denpasar justru membusukkan bebas. Adapun modusnya, terpidana Soleh yang bertugas di kantor imigrasi Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali menggunakan tiket visa on arrival bekas untuk dijual kepada orang asing. Dari hasil jual beli visa on arrival bekas tersebut, terpidana meraup keuntungan bersama petugas lainnya yang secara kolektif dibagi-bagi dengan negara mengalami kerugian.